I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Ayunda, kenapa dia? Sakit perut. Sakit perut. Sekarang ada hujan ya. Oke, sebelum kita belajar, silakan kita menyanyi dulu ya, nyanyi. Silakan nyanyi nasional dulu, nyanyi wajib. Apa Garuda ya? Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Fokus. Oke, terima kasih ya. Oke, sebelum kita belajar sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya. Ya, siapa yang masih ingat apa itu gaya? Gaya. Ya. Tarikan atau dorongan? Tarikan atau dorongan? Lagi apa itu namanya? Ada suatu nah, oke, sudah gaya ya. Siapa yang menyadik di rumah? Banyak yang menyadik ya. Adiknya diayunkan enggak? Ya. Nah, diayun pakai apa? Pakai FP. Ya, namanya apa dia bisa naik turun? Karena ada? Terus, pernah main ketapel? Masa kecil atau sekarang? Masa kecil. Kita masa kecil kurang bahagia. Nanti masih ingat ada yang ketapel ya? Nah, kenapa ketapel itu gak karetnya kalau kita tarik, kalau kita lepaskan dia akan kembali ke bentuk semula. Oke, nah ini ada hubungannya dengan pelajaran gelar. Oke, silakan video ini. Apa yang menarik itu ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang asalkan tahu elastisitas. Coba perhatikan di sini pada episode ini. Ini kita tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui diskusi kita dapat menyebutkan sifat elastis dan elastis pada bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui percobaan dan diskusi peserta didik mampu menghitung bersama
Tidak, sudah tadi semula ya. Terus yang kedua ini plastisin. Plastisin kalau ibu tarik gimana dia? Dia kan tadi bisa. Nah ini ada hubungannya dengan sifat elastis ya. Karena di sini antara dua bahan ini ada mempunyai sifat elastis dan ada non elastis atau disebut dengan plastis. Oke, kemarin ibu sudah memerintahkan, ibu kasih informasi bahwa kita akan diskusi. Ada bawalannya? Ada Bu. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Oh, boleh. Mana boleh. Tiga boleh. Costco. Chồng, thế nào cho con ngủ cho em.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami perkenalkan, nama saya Dia Supiana. Saya Nisa Paras. Kami akan menyampaikan sebuah materi dan kami telah melaksanakan praktek tentang materi elastis dan hukum Hooke. Diperhatikan ya, nanti Dan ada pertanyaan. hasil dari materi kami ataupun hasil dari praktek kami akan dibacakan oleh Farel dan Anissa Paras. Kami persilakan. 1. Karet gelang. Sifat benda elastis, posisi benda, bentuk asli benda. 2. Pegas. Sifat benda elastis, posisi benda, bentuk asli benda. 3. Plastik. Sifat benda plastis, posisi benda, berubah. 4. Plastisin. Sifat benda plastis, posisi benda, berubah. Tapi pengamatan 2. Karet gelang dengan massa 20 gram, luas L0 13 cm, LT 11 cm, delta L, LT kurang L0 sama dengan min 2. Karet gelang dengan massa 20 gram, L0 13 cm, LT 17 cm, delta L, LT kurang L0 sama dengan 4. 2. Pegas. Pegas bermassa 20 gram, L0 cm, LT 10 cm, delta L sama dengan LT kurang L0 sama dengan 3. Pegas dengan massa 50 gram, L0 7 cm, LT 13 cm, delta L sama dengan LT kurang L0 sama dengan 6. Dan itulah hasil dari praktek kami, dan kami pun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan ataupun telah diberikan kepada kami, yaitu berupa pertanyaan dengan 5 soal yang akan dibacakan oleh Paras. Mengapa benda-benda tersebut berubah bentuk? Karena adanya gaya yang bekerja pada benda-benda tersebut ketika diberikan gaya, seperti ditarik, ditekan, molekul-molekul dalam benda elastis bergerak dan berubah posisi. 2. Apakah yang dimaksud dengan elastisitas? Elastisitas adalah sifat suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan. 3. Sebutkan contoh-contoh benda lain yang memiliki sifat elastis dan plastis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh benda elastis adalah kaos kaki bahan karet, karet gelang, pegas, dan ikat rambut karet. Benda yang plastis adalah lilin, plastisin, adonan roti, aluminium foil. 4. Sebutkan 3 jenis besaran yang mencirikan perubahan bentuk bahan elastisitas. 1. Regangan, 2. tegangan, 3. modulus elastisitas. 5. Jelaskan pengertian dari tegangan, regangan, dan modulus Young. Tegangan adalah gaya persatuan luas yang diterapkan pada suatu benda. Ini diukur dalam Pascal atau Newton per meter persekuat. Tegangan ini dapat menyebabkan perubahan bentuk pada benda. Regangan. Regangan mengukur perubahan bentuk relatif suatu benda sebagai respon terhadap tegangan yang diterapkan. Modulus Young adalah ukuran seberapa besar benda akan meregangkan atau menyusut dalam respon terhadap tegangan. Oke, itu semua hasil dari presentasi dari kami tentang presentasi ini. Sebelum saya menutup presentasi ini, apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan, silakan kelompok 3 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Nur Aziza, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Jika sebuah benda ditarik dengan gaya yang melebihi batas elastisitasnya, apa yang akan terjadi pada benda ketika gaya dihilangkan? Gaya yang melebihi batas elastisitasnya, maka benda tersebut akan berubah menjadi benda plastis. Karena ketika gaya dihilangkan, maka benda tersebut tidak akan kembali ke bentuk awal. Itu jawabannya. Oke, gimana kelompok 3? Puas? Oke, bagus, terima kasih. Kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Silakan bertanya
Jadi kelompok 4 yang bertanya, bagaimana pengaruh gaya pegas terhadap benda elastis? Adanya perubahan bentuk menjadi lebih panjang beban sampai batas tertentu. Oke? Bisa? Jadi dapat disimpulkan dari materi elastisitas tersebut bahwa elastisitas adalah kemampuan benda untuk mengalami perubahan bentuk sementara ketika diberikan gaya atau tekanan dan kemudian kembali ke bentuk aslinya setelah gaya dilepaskan. Contohnya adalah karet dan pegas yang dapat meregangkan dan kembali ke bentuk semula. Tegangan adalah besaran yang menggambarkan perubahan bentuk atau deformasi pada benda, diukur dengan membagi gaya yang diberikan dengan luas penampang benda. Jadi itulah hasil dari presentasi kami mengenai materi elastisitas dan dapat disimpulkan bahwasanya elastisitas adalah kemampuan benda untuk mengalami perubahan bentuk sementara ketika diberikan gaya atau tekanan dan kemudian kembali ke bentuk aslinya setelah gaya dilepaskan. Dan itulah akhir dari presentasi kami dari kelompok 1. Apabila ada perkataan perbuatan kami yang kurang berkenan di hati para hadirin semua, saya mohon maaf. Saya mohon maaf atas segalanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Desrina selaku guru fisika dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rihanatul Aisy dari kelompok 2 dan ini anggota saya Najwa Febiola. Niko Agusta. Iya. Baiklah, kami tidak akan memperpanjang mukadimah. Langsung saja teman-teman sekalian untuk membacakan presentasi kelompok kami yang akan dibacakan oleh anggota kelompok saya. Hati-hati ya Pak, silakan diperhatikan pertanyaan. Siapa yang bertanya? Nama benda karet, sifat benda elastis. Posisi benda, bentuk asli benda. Nama benda 2 pegas. Sifat benda elastis. Posisi benda berubah bentuk asli benda. 3. Plastik. Sifat benda plastis. Posisi benda berubah bentuk. 4. Plastisit. Sifat benda plastis. Posisi benda berubah bentuk. Benda elastis karet gelang. Kayaknya tadi kelompok yang dulu ya. Benda massa 20 gram. L0 4,3. Siapa tanya? LD 4,5. Lepas Delta L. Hentikan. delta L sama dengan 4,5 kurang 4,3 sama dengan 0,2. Karet gelang 50 gram. L0 4,3, LT 5,3. Delta L 5,3 kurang 4,3 sama dengan 1. Benda elastis gas 20 gram. L0 3, LT 4,3. Delta L 4,3 kurang 3 sama dengan 1,3. Pegas 50 gram. L0 3, LT 5. Delta L 5 kurang 3 sama dengan 2. Setelah menuliskan hasil pada pengamatan pada tabel, baiklah kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Mengapa benda-benda tersebut berubah bentuk?
karena adanya gaya yang diberikan kepada benda tersebut. 2. Apakah yang dimaksud dengan elastisitas? Kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan oleh benda tersebut dihilangkan disebut elastisitas, atau benda tersebut memiliki sifat yang elastis. 3. Sebutkan contoh-contoh benda lain yang memiliki sifat elastis dan plastis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh benda plastis: lumpur, tanah liat. Contoh benda elastis: pegas, karet, shock absorber. 4. Sebutkan 3 jenis besaran yang mencirikan perubahan yang bentuk untuk bahan elastis. 1. Tegangan. 2. Regangan. 3. Modulus atau modulus elastisitas. 5. Jelaskan pengertian dari tegangan, regangan, dan modulus Young. Tegangan adalah gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besarannya, sementara regangan hasil perubahan bentuk untuk benda akibat tegangan. Modulus Young adalah perbandingan antara tegangan dan regangan suatu benda. Jadi, kesimpulannya, benda elastisitas adalah kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan oleh benda tersebut dihilangkan. Sedangkan benda plastis adalah benda yang apabila dikenakan gaya akan mengalami perubahan bentuk, dan apabila gaya tidak diberikan lagi, benda tidak akan kembali ke bentuk semula. Modulus Young atau modulus elastisitas adalah konstanta elastisitas suatu bahan. Modulus Young adalah perbandingan tegangan dan regangan suatu benda dan memenuhi persamaan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada kelompok kami. Apakah benda yang elastis juga akan memiliki sifat plastis? Ya, setiap benda yang memiliki sifat elastis akan memiliki sifat plastis. Coba perhatikan tentang elastisitas. Di sini apabila gaya yang diterapkan terhadap suatu bahan dihilangkan, maka bahan tersebut akan kembali ke bentuknya semula. Contohnya pegas dan karet. Dan ada apa sifatnya? Terus ada juga benda mengalami bentuk secara permanen jika dikenai gaya. Contohnya tanah liat dan lilin. Untuk membedakan karakteristik kedua jenis benda ini, maka kita memiliki sifat elastis. Nah, coba ketika gambar di sini untuk memahami elastisitas benda dapat dilakukan percobaan menggunakan pegas. Jika hasil yang diperoleh digambarkan dalam bentuk grafik, gaya berat benda F dengan bersama panjang pegas akan tampak pada grafik tersebut. Ini hubungan dengan Nah, ketika di sini ada dari sifat, ada 3 jenis perubahan bentuk benda pada benda elastis, yaitu ada rentangan, mampatan, dan geseran. Geseran ya, ada rentangan, mampatan, dan geseran. Di sini perubahan bentuk benda terjadi karena gaya yang berbeda pada benda disebut tegangan. Tegangan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Oto sama dengan F per A, ya. Terus jika benda diberi gaya akan mengalami perubahan panjang. Nah, jadi jika diberi gaya akan mengalami perubahan panjang. Perbandingan perubahan panjang mula-mula dengan panjang benda disebut regangan. Itu kesamaannya yang kamu dapat tadi, delta L dibagi dengan apa? L0. Jangan dibaca LO ya, L0 yaitu panjang awal. Terus modulus yang ya, atau lambang Y ada di sini, lambangnya juga E bisa juga ya, merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan. Itulah persamaannya. Oke, sampai di sini ada yang menanyakan kita? Kalau tidak ada soal, nanti kamu kerjakan ini.
langsung dikumpul. Ya sekarang ya. Per individu ini nggak ada kelompok lagi. Silakan siapa bisa membuka pelajaran hari ini? Ayo, siapa bisa membuka pelajaran hari ini? Apa yang kita pelajari ini? Ayo, tidak siapa bisa? Ayo, kita lakukan. Apa? Bilang pelajaran kita bilang. Ya, kesimpulan tadi apa pelajaran kita hari ini? Ayo bilang, bacakan kesimpulan hari ini pelajarannya. Ayo bilang, apa kira? Pelajaran hari ini adalah Diri yang nampak wajahnya. Ya, elastisitas adalah benda yang bersifat elastis bisa kembali ke bentuk semula dan benda bersifat plastis benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. apa saja sifat-sifat dari dasar dari elastisitas apa saja tadi? Ada oke, bagus ya. Nah,